Shalom, selamat pagi sahabat El Shaddai Ministry. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara? Tentunya saudara ada dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita melanjutkan kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, mari bersaat teduh sejenak dan kita berdoa bersama saya. Mari berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena anugerah-Mu sehingga kami boleh menikmati hari yang baru setelah sepanjang malam. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Bapa yang baik, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami datang kepadamu membawa bejana hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Masih part 2 sambungan ayat firman Tuhan yang kemarin masih berbicara tentang iman tanpa perbuatan itu tidak ada gunanya. Dan hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai 16 yang berkata, dia berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saudara, kita akan membahas tentang iman yang mati. Kalau kemarin kita membahas bahwa di dalam kehidupan iman kekristenan kita ada dua contoh iman, yaitu iman yang hidup adalah iman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan yang memuliakan nama Tuhan. Sedangkan iman yang mati adalah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, atau dia masih melakukan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Hal apakah yang ingin disampaikan oleh Rasul Yakobus dari contoh ini? Yang ingin dia sampaikan adalah, apakah saudara memiliki iman akan tetapi tidak mau melakukan hal yang bisa Anda kerjakan, atau saudara tahu bahwa itu bisa saudara kerjakan, saudara tahu bahwa hal itu bergantung kepada saudara, tetapi saudara tidak melakukannya. Saat saudara tahu persis bahwa itulah kehendak Allah, namun saudara tidak mengerjakannya, iman yang Anda banggakan ini sebenarnya adalah iman yang mati di mata Allah. Itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Yesus memerintahkan mereka yang percaya kepadanya untuk mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi diri sendiri. Dapatkah kita mengaku memiliki iman padahal kita masih memandang muka, kita masih memilih-milih atau mengistimewakan yang satu, serta kita memperlakukan yang lain dengan buruk? Masih bisakah kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus jika kita mengkotak-kotakan mana yang bisa kita tolong dan mana yang kita tidak tolong? Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, bagaimanakah saudara tahu bahwa iman saudara bisa menyelamatkan? Izinkan saya mengajukan pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Rasul Yakobus. Dengan cara apa saudara bisa tahu bahwa saudara adalah orang yang memiliki iman? Bagaimana saudara bisa tahu bahwa iman adalah iman yang menyelamatkan? Rasul Yakobus memberitahu kita dalam ayat 19 tentang adanya berbagai macam iman. Saudara, setan juga percaya kepada Allah, dan kepercayaannya itu malah lebih mendasar daripada kita, karena sampai menimbulkan takut dan gentar di hatinya. Nah, apakah iman kita membawa kita pada keadaan takut akan Allah? Oleh karena itu, jangan kita mengira bahwa keyakinan intelektual adalah jenis iman yang menyelamatkan menurut Alkitab. Karena jika iman kita tidak menghasilkan tindakan yang nyata dan berdampak pada ketaatan kita dalam kehendak Allah, maka
iman yang kita miliki adalah iman yang mati. Sebagai contoh, Yesus menyuruh kita untuk bertobat. Saudara, maafkan saya, sudahkah saudara bertobat? Yesus menyuruh kita untuk tidak mengasihi dunia. Apakah saya atau saudara masih mengejar hal-hal duniawi? Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika kita masih mengejar hal-hal duniawi, maka tentunya kita tidak akan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita akan menyampingkan banyak hal, dan itu tandanya bahwa iman kekristenan kita itu sedang mati. Karena apakah tujuan hidup kita, dan juga apa yang kita dapatkan ketika kita mengikuti arus orang-orang dunia? Yesus memerintahkan kita untuk kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Yesus? Ataukah kita masih memupuk kebencian, kedengkian, kecemburuan, dan kemarahan terhadap orang lain di dalam hati kita? Apakah kita tahu apa yang harus kita perbuat, tetapi dengan sengaja kita tidak mengerjakannya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah memberikan kita contoh sebagai ukuran yang baik untuk mengetahui apakah kita benar-benar orang beriman. Seperti dorongan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk menguji iman mereka, kita juga harus melakukan hal yang sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendapati bahwa sebenarnya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah dalam kehidupan kita, itu berarti iman kita sedang mati. Dan saya mau katakan pada saudara bahwa masih belum terlambat bagi kita untuk menguji iman kita sekarang ini. Tetapi akan sangat terlambat jika kita baru tahu bahwa kita tidak memiliki iman pada hari penghakiman nanti. Saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan tipuan. Setan juga memanfaatkan berbagai macam ajaran untuk membingungkan kita supaya kita menjauh dari kebenaran. Jangan sampai kita mempercayai ajaran yang tampaknya benar tetapi sesungguhnya sesat. Dengan kuasa dan kasih karunia Allah, iman yang sejati pasti akan berdampak pada perubahan di dalam hidup kita. Dan perubahan ini juga akan terwujud dalam kehidupan keseharian kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun kita masih sangat muda mungkin secara rohani, namun hasrat untuk mentaati Allah melalui tindakan-tindakan kita pasti akan menggelora di dalam hati kita jika kita benar-benar memiliki iman yang menyelamatkan. Dan pastilah ada sesuatu yang salah dengan iman kita jika kita mengaku bahwa kita percaya namun kita tidak menunjukkan perbedaan dengan orang-orang dunia di dalam kehidupan kita dan di dalam nilai-nilai tertentu. Tentu saja saudara masih bisa berdalih bahwa kita dibenarkan oleh iman, namun hal ini hanya akan menunjukkan bahwa saudara sedang menipu diri sendiri dan juga orang lain. Saudara yang terkasih, kembali pada perbuatan yang dibahas oleh Yakobus ini sama artinya dengan melakukan firman. Jadi, jika kita memiliki iman, maka kita harus memiliki perbuatan-perbuatan. Perbuatan itu adalah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas orang percaya, anak-anak Tuhan yang memiliki iman adalah menghidupkan firman di dalam kehidupan keseharian kita. Saudara yang terkasih, dalam melakukan firman berarti kita menjalankan perintah dari Yesus, yaitu mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Perbuatan baik muncul dari iman. Akan tetapi, mengapa Yakobus beralih dari topik mendengarkan firman kepada topik iman? Kita harus tahu bahwa uraiannya ini ditujukan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Yakobus berbicara tentang iman dalam pasal kedua karena Yakobus ingin membantu kita orang percaya sehingga kita memahami sikap hati yang perlu dimiliki oleh setiap orang percaya kepada Yesus. Di dalam mendengarkan firman Allah, ada hubungan yang erat antara iman dan sikap hati kita di dalam mendengarkan firman itu. Yakobus ingin agar kita mengerti apa arti iman sejati. Karena iman bukan sekedar mendengar atau menyetujui apa yang Anda dengarkan. Seseorang yang benar-benar beriman pasti akan menerapkan apa yang telah dia dengarkan. Kata perbuatan yang dimaksudkan adalah perbuatan baik.
yaitu mengasihi sesama kita sama seperti diri kita sendiri, yang muncul dari iman kita kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sahabat RCDI Ministry, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki iman, berarti kita mengasihi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan ketika kita mengasihi orang-orang di sekeliling kita, maka kita tidak akan membiarkan mereka kekurangan. Firman Tuhan berkata bahwa jika kita melihat orang-orang yang kekurangan dan kita bisa membantu mereka, bisa mengaplikasikan iman kita melalui orang-orang di sekitar kita agar nama Tuhan dipermuliakan, maka wajiblah bagi kita untuk melakukan itu semua. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya lewat tindakan-tindakan kita, apalagi di masa-masa pandemik ini, ada begitu banyak orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Engkau yang memiliki harta, engkau yang memiliki uang, mungkin materi yang berlebihan, atau mungkin engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau bagikan pada mereka, bukan karena engkau memiliki harta yang banyak atau materi yang berlimpah. Mari aplikasikan imanmu, bahwa ketika engkau memberkati orang-orang di sekitarmu, ketika engkau menolong orang-orang di sekitarmu, itu adalah bukti bahwa engkau memiliki iman yang menyelamatkan. Amin. Mari miliki iman yang teguh di dalam Tuhan, karena orang yang memiliki iman yang sejati pasti akan mengalami kasih karunia dan kuasa Allah yang berdampak pada perubahan di dalam hidupnya. Dan perubahan itu pasti akan terwujud di dalam kehidupan sehari-harinya. Pasti ada yang salah dengan apa yang kita sebut sebagai iman jika kita mengaku beriman tetapi kita tidak memiliki perbedaan dengan orang dunia di dalam melakukan perintah Tuhan. Ingat, kualitas hidup kita akan nampak melalui iman kita dan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menegaskan kami bahwa ketika kami memiliki iman yang mati, itu tandanya kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami agar kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai tanda bahwa kami sudah diselamatkan. Roh Kudus, biarlah Engkau mengingatkan kami agar supaya kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui setiap tindakan-tindakan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan seluruh kegiatan aktivitas kami serahkan seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menjaga, Engkau Tuhan yang selalu melindungi, dan Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat RCDI Ministry, jaga kesehatanmu, jaga kesehatan keluargamu juga, prokes, selamat berkarya, jadilah berkat, miliki iman yang teguh, aplikasikan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita memiliki iman, berarti kita harus bertindak. Ini adalah bukti bahwa iman kita menyelamatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus melindungi kita di sepanjang hari ini. Haleluya. Shalom.